Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Shalom, God Lovers, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini saya akan bicara tentang pergaulanmu menentukan masa depanmu. Saya menulis sebuah quote, kalau kamu bergaul dengan orang yang berpikiran negatif, itu akan mendorong kamu untuk menjadi pemalas dan menjadi orang yang gagal. Amsal 13 ayat 20 dalam versi Alkitab yang mudah dibaca. Bergaulah dengan orang bijak, maka engkau menjadi bijak. Tetapi jika engkau memilih berteman dengan orang bodoh, engkau akan mengalami kesulitan. Seorang pembicara hebat dari Amerika, namanya John C. Maxwell, seorang pendeta, dan sampai hari ini podcastnya masih diikuti oleh lebih daripada 1 juta setiap dia podcast. Bapak Ibu tahu, dia mengatakan begini, perlihatkan atau beritahu pada saya
siapa teman orang ini, dan saya sudah bisa meramalkan akan jadi apa dia nanti. Ternyata, saudara, kalau Anda ingin menjadi orang yang hebat, bermimpi untuk jadi orang yang hebat, tetapi tidak ditunjang dengan pergaulan yang benar, lingkungan pergaulan saudara tidak sesuai dengan apa kerinduan saudara, itu justru menenggelamkan saudara, menjebloskan saudara. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bayangkan, orang yang sudah punya habit, karakter, kebiasaan yang baik, hanya karena bergaul dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang merusak, itu bisa menenggelamkan karakter yang baik, dan akhirnya kita menjadi orang yang liar. Saudara tahu, anak muda zaman sekarang itu punya problem. Yang pertama namanya malas gerak, karena mereka lebih banyak bermain di dalam kamar, lihat TV, main game, kemudian mereka juga makan terus-menerus. Sehingga kita lihat sekarang ada banyak anak-anak muda masih umur 20 tahunan, 30 tahunan, belum mencapai 40. Kadar gulanya sudah sangat tinggi sekali. Nah, bayangkan kalau kesehatan mereka rusak, apakah mimpi itu menjadi kenyataan? Kemudian anak-anak muda sekarang itu terlibat dalam pergaulan-pergaulan yang mengerikan. Mereka terlibat dengan minuman-minuman keras, ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik begitu. Dan itu menenggelamkan mereka. Mereka mau mencari cara hidup yang mudah, yang instan. Tidak mau bekerja dengan keras. Jadi pergaulan itu ternyata mempengaruhi kemajuan seseorang. Orang malas itu mimpinya besar. Orang hebat juga mimpinya besar. Orang hebat, dia punya mimpi besar, tapi pada waktunya dia bangun dan mewujudkan mimpinya. Orang malas, dia bermimpi yang besar, tapi pada waktu dia bangun, dia tidak bangun dan meneruskan mimpinya lagi. Jadi dia hidup di dalam alam impian. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk mengerti bagian ini. Kalau saudara memberikan hidup saudara bergaul dengan orang-orang yang negatif, orang-orang yang berpikiran negatif, orang-orang yang berperilaku negatif, orang-orang yang berkata-kata negatif. Siapa sih orang yang negatif itu? Orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain, orang yang kerjanya suka membuli orang lain, orang yang kerjanya suka menghina orang lain. Orang bijak itu lebih banyak menata diri. Orang bijak itu sibuk untuk memperbaiki dirinya. Orang yang tidak pinter hanya sibuk melihat rumput tetangga itu lebih hijau. Sehingga dia sibuk menyeminarkan, membicarakan tentang suksesnya orang. Dia sampai lupa mendandani, memperbaiki diri, meningkatkan dirinya. Coba bayangkan saudara, ada seorang yang seangkatan dengan saya. Dia kalau sekarang mengirimkan podcast, penontonnya itu, viewernya itu lebih daripada 800.000. Bayangkan, usianya tidak muda lagi, sudah 60-an lebih. Tapi karena manusia ini sibuk belajar, sibuk membaca, ikutin seminar, manusia ini menjadi orang yang berbobot. Ingat, di dalam Alkitab, orang yang hebat itu, satu, dia harus punya pengetahuan. Jadi saudara mesti baca. Bahkan saya teringat dengan seorang mantan direktur TVRI mengatakan, kalau Anda mau menjadi orang yang hebat, Anda harus rajin membaca. Dan orang pintar yang lainnya mengatakan, ambillah waktu untuk Anda membaca secara konsisten setiap hari mulai dengan 10 menit. Kalau saya selain membaca setiap hari, saya juga secara konsisten terus-menerus mendengarkan podcast-podcast orang hebat. Jadi jangan habiskan waktu berkumpul dengan orang-orang yang toksik, yang negatif. Itu akan menenggelamkan saudara. Tapi kumpullah dengan kumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mempunyai mimpi,
untuk hidup di dalam rancangannya Tuhan. Nanti lihat, cepat atau lambat saudara akan dibawa untuk naik. Ya, jangan pusingkan dengan burung gagak yang selalu menghina saudara. Ingat baik-baik, burung Raja Wali kalau dipatok atasnya daripada burung gagak, dia nggak pusing. Dia bawa itu burung gagak itu naik sampai ketinggian yang luar biasa, dan burung gagak itu kehabisan oksigen dan dia jatuh mati. Jangan pusingkan dengan orang-orang yang negatif. Terus naik. Nanti lihat orang-orang yang membuli saudara akan jatuh satu persatu karena tidak sanggup menyaingi hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, bawa kami menjadi orang yang luar biasa dan terus naik. Dan kami akan melihat apakah pergaulan kami masih ada di antara orang-orang yang toksik. Dan kami harus belajar menyeleksi dalam pergaulan. Tidak semua orang yang kami kenal bisa menjadi teman kami. Dan tidak semua orang yang menjadi teman kami bisa menjadi orang yang disebut sahabat, berada dalam ring satu kami. Biarlah kami memilah-milah. Tuhan berkati semua orang yang mendengarkan program ini, sehingga kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers diharapkan Anda dapat membagikan link YouTube renungan ini kepada keluarga saudara, kerabat-kerabat, dan kepada teman-teman kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.